Bab 2081, Kengerian Seni Pedang Waktu Hebat. Akan tetapi, Aiden tahu bahwa petarung tingkat dewa sejati terkuat berikutnya di tanah terlarang di alam semesta ini akan mendapat masalah besar. Benar saja, niat pedang tak kasat mata itu terbentuk. Langit bergemuruh, seolah-olah ada kekuatan misterius yang sedang terbentuk. Saat berikutnya, orang terkuat di puncak tanah terlarang di alam semesta mundur beberapa langkah. Napasnya menjadi tidak stabil, dan cahaya abadi di tubuhnya retak seperti cermin. Seteguk darah muncrat keluar dari mulutnya. Sungguh luar biasa dan mengejutkan. Hanya 7 jenderal besar dari Sekte Kaisar Ilahi dan banyak orang lain yang mengenal Aiden yang tahu bahwa ini adalah misteri pedang jalan waktu, yang secara khusus dirancang untuk membunuh semua makhluk hidup. Orang yang paling berkuasa di tanah terlarang di alam semesta memperlihatkan ekspresi ngeri dan menatap Aiden dengan tak percaya. Bagaimana dia menyerang dengan pedang itu tadi? Semua pertahanan dan aturannya menjadi tidak efektif. Terlebih lagi, dia merasa pedang ini telah memotong sebagian besar rentang hidupnya, sangat merusak vitalitasnya, bahkan memengaruhi jiwanya. Hukum waktu yang terkandung dalam pedang ini telah mencapai titik ekstremnya, yang jelas tidak mungkin. Di antara banyak hukum waktu adalah yang tertinggi. Bahkan seseorang yang setengah langkah abadi tidak dapat menguasainya sampai sejauh ini. Akan tetapi, Aiden jelas hanya memiliki tingkat kultivasi seorang dewa sejati tingkat awal. Bagaimana dia melakukannya? Kamu, apakah ini seni pedang yang menggabungkan hukum waktu? Orang kuat di tanah terlarang di alam semesta terkejut. Oke. Aiden berkata dengan acuh tak acuh, lain kali aku akan memberimu kesempatan. Ambil pedangku lagi. Setelah mengatakan itu, Aiden tidak ragu-ragu dan langsung mengambil tindakan. Pedang tulang naga sejati langit ungu meledak dengan raungan naga, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya dan menghilang ke dalam kehampaan, menyatu menjadi pedang tulang naga sejati langit ungu. Menggunakan jiwa untuk mengendalikan pedang akan membuatnya lebih kuat. Orang kuat di tanah terlarang di alam semesta baru saja menderita kerugian besar, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya berpikir bahwa dia ceroboh, dan hukum waktu memang misterius. Selanjutnya, asalkan ia benar-benar siap dan dalam kondisi prima, maka akan mudah baginya untuk menangkap sebilah pedang dari seorang dewa sejati belaka pada tahap awal. Cahaya pedang yang cemerlang merobek keabadian, dan Aiden menebasnya lagi dengan pedangnya. Orang kuat dari tanah terlarang di alam semesta ini mengabaikan energi pedang yang merusak dan menggunakan cahaya abadi yang melindungi untuk menahan baja. Pada saat ini, ia juga memasuki kondisi terkuatnya, dan darah serta energi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Jelas, wujud asli pria perkasa ini juga adalah singa berkepala 9. Pedang panjang itu jatuh, dan niat pedang tak terlihat yang menakutkan terbentuk dan jatuh lagi, menutupi dunia. Hukum waktu yang ada di mana-mana memadat menjadi faktor-faktor waktu yang berterbangan ke segala arah dan mustahil untuk dilawan. Tidak ada cara lain kecuali melawannya dengan kekuatan yang besar. Orang kuat di tanah terlarang di alam semesta meraung. Hukum waktu dengan gila-gilaan menggerogoti hidupnya, menyebabkan umur panjangnya menunjukkan tanda-tanda memudar. Orang kuat di tanah terlarang di alam semesta meraung dan mulai memulihkan bentuk asli singa neter 9. Darah mengalir deras, dan seluruh galaksi berubah menjadi bubuk. 9 kepala meraung ke langit, aura buas muncul, dan mereka bertekad untuk melawan seni pedang waktu yang hebat ini. Namun semuanya sia-sia, cahaya singa berkepala 9 itu semakin redup. Mengambil kesempatan ini, Dao Jue Agung kembali dijalankan. Lubang hitam muncul satu demi satu, memunculkan rantai keteraturan ilahi. Hukum-hukum tak kasat mata saling terkait dan mulai menjerat pria berkuasa ini. Jika kau segera pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Aiden berteriak. Lagi pula, setidaknya dia tidak memiliki kontradiksi atau konflik khusus dengan tanah terlarang di alam semesta. Dia baru saja membunuh seorang pria kuat abadi sejati tingkat menengah dari tanah terlarang di alam semesta, dan sekarang menggunakan kolam hukum untuk menghancurkan jiwanya. Siapa yang mengira bahwa ahli puncak dari alam semesta terlarang ini akan berteriak dengan dingin, kau pikir kau bisa membunuhku? Ukuran singa berkepala 9 itu terus tumbuh dengan cepat, seolah-olah akan meledakkan alam semesta. Ia meraung dengan ganas, keempat kukunya menginjak api, membakar seolah ingin melahap Aiden. Karena kamu keras kepala dan tidak mau mengalah, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Aiden berteriak dingin, pria kuat ini datang pada waktu yang tepat. Dia melahap semua yang ada di sekitarnya dengan Dao Jue Agung, dan melukai orang kuat itu dengan pedang waktu agung. Kemudian tubuh semesta terbakar dan sistem seni bela diri mulai bertarung. Kolam hukum muncul kembali, dan kabut kacau beterbangan keluar. Pria perkasa dari tanah terlarang di alam semesta ini sangat percaya diri, bahkan sedikit terlalu percaya diri. Saya ingin melihat misteri apa yang ada di kumpulan hukum ini. Orang yang sangat berkuasa dari tanah terlarang di alam semesta ini tidak menghindar dan langsung menyerbu ke dalam kolam hukum. Begitu memasuki kolam hukum, singa berkepala 9 ditekan oleh Taoisme. Sebagai makhluk yang berada pada level puncak keabadian sejati, ia dapat melancarkan serangan hukum sesuka hatinya. Akan tetapi, karena berada dalam kumpulan hukum, tidak ada hukum yang dapat dimobilisasi, atau kekuatannya tiba-tiba berkurang.
Di dalam Laupul, singa berkepala 9 yang berada di tahap tengah dewa sejati yang sebelumnya ditekan oleh Aiden kini cahaya jiwanya sangat berkurang, tetapi tidak sepenuhnya musnah. Lagi pula, sangatlah sulit bagi seorang dewa sejati untuk melenyapkan dewa sejati lainnya, dan itu membutuhkan waktu. Tapi pada tingkat ini, cepat atau lambat ia akan musnah sepenuhnya. Penatua, kolam hukum ini sangat aneh dan menekan Tao dan hukumku. Pusat kekuatan teratas di tanah terlarang di alam semesta juga merasakan ada yang tidak beres, tetapi bagaimanapun juga, sebagai master teratas, dia masih memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Orang kuat itu meraung dengan momentum yang mampu menelan langit dan bumi. 9 kepala besar meraung, memancarkan energi darah yang mengerikan, dan mencoba merusak kolam hukum. Namun itu juga tidak ada pengaruhnya. Aiden adalah penguasa kolam hukum. Dia menyimpan pedang tulang naga sejati Zixiao dan berkonsentrasi mengoperasikan sistem ketiga, membuka alam semesta tubuh manusia ke kondisi terkuatnya. Dalam kumpulan hukum, kelahiran dan kematian terus-menerus dikontrol, dan kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, memurnikan dan melahap segalanya. Tak lama kemudian, Master Puncak Abadi Sejati dari Tanah Terlarang di alam semesta yang baru saja ditelan kehilangan sebagian besar momentumnya dan tak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba atau bagaimanapun ia menyerang, ia tidak dapat menembus kenyamanan itu. Aiden hanya duduk bersila di kehampaan dan mulai bermeditasi. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi seorang dewa sejati tingkat awal, dia telah menggunakan kolam hukum untuk terus-menerus menekan seorang dewa sejati tingkat menengah dan seorang dewa sejati tingkat puncak. Ini juga membutuhkan waktu baginya, jadi dia perlu mengatur pernafasannya. Semua orang kuat tercengang dan menatap Aiden seolah-olah dia adalah monster. Kolam hukum yang kabur dan berkelap-kelip itu tidak memiliki cara untuk keluar dan langsung menekan singa berkepala 9, yang berada di puncak alam abadi sejati. Para pria kuat dari Sekte Kaisar Ilahi, Gunung Abadi, dan alam rahasia kuno semuanya menelan ludah mereka. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya di tanah terlarang di alam semesta bergerak secara kolektif, penuh dengan niat membunuh. Biarkan dia pergi. Beberapa pria kuat dari daerah terlarang di alam semesta berkata dengan tegas. Aiden mengabaikannya dan tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya ungu keluar dari matanya, yang sangat sakral. Maukah kau mencoba pedang di tanganku? Begitu Aiden selesai berbicara, pedang tulang naga sejati Zixiao otomatis berputar, memancarkan cahaya pedang yang cemerlang, siap melancarkan serangan kapan saja. Para pria kuat di tanah terlarang di alam semesta tiba-tiba panik. Orang kuat di tingkat puncak tadi adalah tetua di tanah terlarang mereka dan kultivasinya adalah yang terkuat. Bahkan para tetua pun ditekan oleh Aiden, apalagi yang lainnya. Terlebih lagi, ada sejumlah besar penguasa di kota kekaisaran pusat di belakang Aiden, dan ada juga seorang pangeran menakutkan yang mengawasinya dengan penuh nafsu. Bab 2082, siapa yang bisa bersaing? Aiden duduk bersila di kehampaan, tubuhnya memancarkan cahaya. Sebuah patung Buddha besar muncul di belakangnya, dan energi Ibu Xuan Huang tergantung di atas kepalanya. Baju zirah Phoenix hitam juga terlihat samar-samar. Pedang tulang naga sejati Zixiao berputar di sekelilingnya, matanya berwarna ungu, dan kumpulan hukum berkabut yang kacau terlihat samar-samar di tubuhnya. Suci, kuat, dan tidak bisa didekati. Para penguasa Sekte Kaisar Ilahi, Gunung Abadi, alam rahasia kuno, dan seluruh wilayah terlarang di alam semesta semuanya sangat terkejut. Energi induk Xuan Huang, Daojue Agung Kaisar, klon kedua, pedang yang disegel dengan jiwa naga, hukum waktu, kumpulan hukum misterius, dan garis keturunan kuno seperti binatang penelan langit, binatang yin gerhana, setan burung vermilion kecil, dan kelinci ilahi 10.000 dao mengenalinya sebagai tuan mereka. Siapa orang ini? Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Kolam hukum terwujud, dan hampir semua orang kuat dapat melihat dengan jelas bahwa di kolam misterius itu, tubuh fisik dari 2 orang terkuat di tanah terlarang di alam semesta hampir sepenuhnya musnah. Semangat yang katanya abadi itu pun makin memudar dan meredup gila-gilaan. Kalau gini terus, cepat atau lambat kedua orang berkuasa di daerah terlarang ini akan musnah total. Ini sungguh terlalu tidak normal. Melihat ke seberang surga, sulit bagi makhluk abadi sejati yang setingkat untuk saling memusnahkan satu sama lain. Hanya orang kuat yang mengerikan seperti leluhur tua klan Tianxiong yang berada pada level setengah langkah abadi yang dapat menghancurkan dan membunuh setengah langkah abadi semu seperti Master Sekte Taiyin yang kondisinya sangat tidak stabil. Pria ini tidak lebih lemah dari putra kaisar. Sepertinya kita tidak bisa menghentikan kebangkitan kota kekaisaran pusat. Oh, kita adalah 5 kekuatan utama. Orang-orang dari Sekte Taixuan sudah pergi. Dengan fondasi dari 4 kekuatan utama, tidak bisakah kita menghancurkan putra kaisar dan Aiden ini? Orang-orang yang paling sombong adalah milik alam rahasia Taiko, dan orang-orang yang memiliki kebencian terbesar juga milik alam rahasia Taiko. Coba saja. Putra kaisar mengerutkan kening dan melirik ke arah tetua alam rahasia. Meskipun tetua alam rahasia itu merupakan makhluk setengah abadi yang kuat, dia masih sedikit malu ketika senjata kekaisaran itu ditakuti. Lagi pula, garis keturunan kaisar abadi dalam tubuh putra kaisar bahkan tidak takut pada senjata kaisar, dan secara alami mampu menekan semua Tao dan hukum. Dia benar-benar tidak memiliki tekad untuk mengalahkan mereka semua sekaligus, dan dia bahkan mungkin menderita kerugian.
Pada saat ini, Aiden juga berdiri dari latihan pernapasannya. Begitu dia bergerak, galaksi di belakangnya berbalik. Dua pria terkuat di area terlarang alam semesta di Lawpool tidak bisa lagi menimbulkan banyak masalah. Seiring berjalannya waktu, mereka akan sepenuhnya disempurnakan. Tatapan mata Aiden secepat kilat saat dia melirik keempat kekuatan utama, dan akhirnya tatapannya tertuju pada pria kuat dari alam rahasia kuno. Kau mengandalkan kekuatan senjata kekaisaran untuk memamerkan kekuatanmu. Hari ini aku akan membunuhmu. Aiden berkata dengan dingin. Oh. Tetua alam rahasia tidak setuju dan berkata, hanya kamu. Kamu bisa mencobanya. Aiden mengarahkan pedangnya, dan seni pedang waktu yang agung pun diaktifkan. Sangat bagus. Tetua alam rahasia pun tak gentar, meski tubuhnya baru saja ditusuk langsung oleh tetua langit. Tapi bagaimanapun juga, dia masih seorang ahli di tingkat setengah langkah abadi. Dia tidak punya alasan untuk takut pada Aiden, yang berada pada tahap awal keabadian sejati. Tak peduli seberapa mengerikannya Lawpool dan Great Time Sword Art milik Aiden, dia tidak mungkin bisa melukai seorang half-step immortal. Karena kau mencari kematian, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Kata sesepuh alam rahasia dengan marah. Yang lainnya tidak ikut campur atau mengambil tindakan apapun. Aiden langsung menghunus pedang waktu agung untuk melancarkan serangan dahsyat, dan dia membentuk segel dengan kedua tangannya dengan cepat. Aura yang mengerikan menyebar. Untuk berhadapan dengan orang kuat setingkat dewa abadi setengah langkah, seseorang harus menggunakan kekuatan terkuatnya. Teknik rahasia ilahi muncul kembali. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang sudah lama tidak digunakan. Didirikan oleh saudara baiknya di kehidupan sebelumnya, Master Abadi Shenwu, di alam rahasia Shenwu. Metode rahasia ini dapat melipat gandakan kekuatan seseorang beberapa kali dalam waktu singkat, dan mencapai efek mengalahkan musuh. Aura luas dari Dewa Abadi menyebar, sangat mengharukan, dan Zuo Qiuyiren bahkan menangis. Momentum Aiden juga berkembang pesat, dari tahap awal Dewa Sejati setidaknya hingga tahap tengah Dewa Sejati, mendekati tingkat puncak Dewa Sejati. Tetua dari alam rahasia itu mengerutkan kening, diam-diam mendesah bahwa orang misterius dan berkuasa di depannya tidak kalah kuatnya dengan Putra Kaisar. Namun, sebagai makhluk setengah abadi, jika yang abadi tidak keluar, siapa yang dapat bersaing dengannya? Dia pada dasarnya tak terkalahkan di alam semesta dan dia tidak ambigu tentang hal itu. Hukum-hukum melonjak, dan jimat-jimat akhir hukum menari-nari, berubah menjadi gambar-gambar dan teks-teks aneh, semuanya menekan Aiden. Tampaknya jimat itu akan membunuh dalam satu gerakan. Jimat-jimat ini sangat kuat dan semuanya terdiri dari hukum. Ini juga merupakan metode kekaisaran yang sesungguhnya. Seorang kaisar abadi sejati lahir di alam rahasia kuno di masa lalu yang jauh. Satu pedang melanggar semua hukum. Aiden meraung dan mengangkat pedang. Cahaya pedang yang tajam menyala dan menebas langsung ke arah segel akhir hukum, tetapi jelas tidak terlalu efektif. Jimat itu sepenuhnya memblokir energi pedang, lalu jatuh disertai getaran dan terkunci pada Aiden. Aiden tidak peduli. Phoenix Armor dan Xuan Huang Mother Energy tergantung di atas kepalanya pada saat yang sama. Hari ini adalah pertarungan terkuatnya sejak dia kembali. Dia akan menggunakan tingkat kultivasinya sebagai seorang dewa sejati tingkat awal untuk melawan seorang dewa setengah langkah dan tidak akan pernah mundur. Saat Phoenix Armor muncul, seekor Phoenix hitam besar tampak menjulang. Baju zirah yang ditenun dari sayap burung Phoenix. Semua orang berseru. Banyak makhluk mengerikan telah muncul di surga. Makhluk-makhluk ini adalah kesayangan semua hukum dan dilahirkan dengan bakat yang sangat kuat dan tubuh yang luar biasa. Di antara mereka, naga sejati menempati urutan pertama, tetapi jumlah mereka langka. Konon, sebelum Zulong menjadi dewa abadi, ia sempat bertarung melawan dewa abadi dan tetap tak terkalahkan. Yang kedua adalah burung Phoenix, yang juga langka. Dahulu kala, ada seekor burung Phoenix di dunia ini yang kekuatannya melebihi makhluk abadi manapun. Ada desas-desus bahwa ia telah memasuki tanah asing yang gelap. Saya tidak menyangka Aiden mengenakan Phoenix Armor. Itu sungguh luar biasa. Aiden mengabaikannya. Piring Tianji juga terbang keluar pada saat ini, dan energi induk Xuan Huang turun, melindunginya dengan kuat di tengah. Energi induk dari segala sesuatu, energi induk Xuan Huang. Banyak master yang terkejut lagi. Aiden sesungguhnya memiliki begitu banyak harta karun yang luar biasa dalam dirinya. Belum lagi mereka, bahkan seorang yang abadi akan tergoda ketika melihat hal-hal ini. Energi Ibu Xuan Huang dan baju zirah Phoenix diperoleh, dan sistem seni bela diri fisik diaktifkan. Aiden, dengan bantuan teknik rahasia bela diri ilahi, menghunus pedang tulang naga sejati langit ungu dengan gila-gilaan. Naga asli dalam pedang tulang naga sejati Zixiao meraung, dan baju zirah Phoenix yang dikenakannya juga memadatkan suara burung Phoenix. Di alam semesta yang luas, ada momentum naga dan burung Phoenix yang bernyanyi bersama. Segel akhir Dharma turun dengan cara yang tak tertahankan, dan energi induk Xuan Huang bergetar, menahan sebagian besar kekuatan. Kemudian Phoenix Armor hancur sedikit lagi, tetapi meski begitu, Aiden masih mundur satu galaksi. Inilah kekuatan seorang half-step immortal. Bahkan dengan begitu banyak harta yang menantang surga, dia tetap terpesona. Namun, Aiden baik-baik saja, dan seni pedang waktu hebat diaktifkan sepenuhnya. Langit dan bumi kehilangan kilaunya.
Dengan tambahan kekuatan tempur dari teknik rahasia bela diri suci, kekuatan seni pedang waktu agung pun terbuka ke kondisi terkuatnya. Energi pedang telah terwujud, namun tidak dapat melukai seorang dewa setengah langkah. Tetua dari alam rahasia kuno menyipitkan matanya, dan dia juga merasakan kekuatan pedang waktu agung. Dia hanya berteriak, reinkarnasi. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi terbelah, dan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan keluar, memancarkan warna-warna indah, seakan-akan memotong segalanya dan menari-nari mengelilinginya. Bab 2083, Pertarungan Sengit. Tetua alam rahasia juga sepenuhnya menunjukkan kekuatan mengerikan dari seorang setengah langkah abadi. Langit dipenuhi dengan jimat akhir hukum, menekan segalanya dan menghancurkan ruang. Energi pedang hancur total, bahkan energi induk Xuan Huang pun terpengaruh dan menjadi longgar. Aiden berteriak keras. Dia secara alami dapat merasakan kekuatan hukum yang terkandung dalam jimat-jimat di seluruh langit. Jika dia tidak memiliki energi Ibu Xuan Huang dan baju zirah Phoenix untuk melindunginya, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Setidaknya energi Ibu Xuan Huang dan baju zirah Phoenix dapat melindungi jiwanya dari kepunahan. Sekalipun tubuhnya rusak parah, itu bukan apa-apa bagi orang kuat di tingkat keabadian sejati. Seni pedang waktu hebat terungkap, dan faktor waktu melonjak dan menari. Jelas, keterampilan rahasia tetua alam rahasia adalah untuk melawan kekuatan mematikan pedang waktu agung. Waktu itu abadi, dan cahaya pedang yang cemerlang menerangi langit berbintang, semuanya berdampak pada segel akhir hukum, namun itu cepat berlalu dan redup. Saat berikutnya, niat pedang tak kasat mata terbentuk, dan langit bergemuruh. Ini dia, jalur pedang yang dibentuk oleh hukum waktu tertinggi ada di sini. Semua orang merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, merasakan prinsip pedang yang tidak dapat dilacak. Anda harus tahu bahwa Aiden hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal dewa sejati. Jika Aiden bisa mencapai level mereka suatu hari nanti. Jika teknik pedang misterius ini digunakan lagi, siapa yang dapat menahan pedangnya? Bang-bang, terdengar ledakan suara yang datang dari kehampaan. Jimat akhir hukum memenuhi langit, memancarkan warna misterius. Mereka memang kuat dan misterius, layak menjadi hukum kaisar tertinggi. Tetapi tetap saja tidak dapat menghentikan kekuatan mematikan pedang waktu agung. Dalam sekejap, sesepuh alam rahasia itu menjadi pucat dan terhuyung-huyung. Jelas saja, segel akhir hukum telah gagal dan tidak dapat bertahan melawan seni pedang waktu agung. Melihat ini, Aiden melancarkan serangan ganas. Mengandalkan perlindungan energi Ibu Xuan Huang dan baju zirah Phoenix, dia tidak takut dan langsung menyerbu ke depan. Durasi pemberkatan metode rahasia Shenwu terbatas, dan tidak dapat ditumpuk tanpa batas. Oleh karena itu, kita harus membunuh sebanyak mungkin tetua di alam rahasia sebelum teknik rahasia bela diri suci menjadi sama sekali tidak efektif. Semua orang tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah lihat. Seorang kultivator di tahap awal dewa sejati sedang mengejar dewa setengah langkah melintasi langit berbintang. Tetua alam rahasia meraung terus-menerus. Dia dapat mencapai ujung alam semesta dengan satu langkah, tetapi dia tidak dapat menyingkirkan Aiden. Serangan terkuatnya diblokir oleh Xuan Huang Mother Key dan Phoenix Armor, dan tidak mampu menimbulkan kerusakan efektif apapun pada Aiden. Namun, teknik pedang waktu hebat milik Aiden dapat membunuhnya dengan sempurna. Pencuri tua, aku akan membunuhmu. Aiden mengejar dan mencibir, mencoba memprovokasi pihak lain. Pada saat yang sama, sistem seni bela diri ketiga dibuka, dan kumpulan hukum yang dihasilkan oleh alam semesta tubuh manusia secara bertahap dibuka. Dia mencoba menggunakan kolam hukum untuk menekan tetua alam rahasia, asalkan tetua alam rahasia jatuh ke dalam kolam hukumnya sendiri. Dia setidaknya 70% yakin bahwa dia bisa sepenuhnya menaklukkan tetua alam rahasia, dan kemudian meluangkan waktu untuk memurnikannya sepenuhnya. Tetua alam rahasia tentu bukan orang biasa. Dia telah lama menyaksikan misteri kumpulan hukum di tubuh Aiden. Bahkan seorang dewa sejati puncak pun tidak dapat lolos darinya meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya. Kecepatannya sangat cepat, setidaknya jauh lebih cepat daripada Aiden, karena ia telah mencapai alam dewa setengah langkah, dan pengendaliannya serta penerapan banyak hukum tidak sebanding dengan dewa sejati biasa. Oleh karena itu, rencana Aiden untuk menggunakan kolam hukum untuk menekan para tetua di alam rahasia gagal. Mereka berdua melintasi kehampaan tak berujung dan menghancurkan galaksi tak berpenghuni yang tak terhitung jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, superposisi kekuatan tempur teknik rahasia Shenwu secara bertahap kehilangan efeknya. Aura Aiden jelas jauh lebih lemah dan kembali ke keadaan normal semula. Akan tetapi, dia telah mengolah sistem ketiga dan dilindungi oleh energi Ibu Xuan Huang serta baju zirah Phoenix, jadi dia tidak takut dan sama sekali tidak gentar terhadap serangan para tetua alam rahasia. Selama pengejaran, tetua alam rahasia menderita serangan tak terhitung jumlahnya dari pedang waktu agung. Napasnya agak tidak teratur dan banyak vitalitasnya berkurang. Aiden baik-baik saja sejauh ini. Kecuali tubuhnya yang hancur oleh hukum yang dimobilisasi oleh Half Step Immortal, jiwanya tidak menderita cedera apapun. Orang-orang kuat lainnya sudah tercengang. Aiden adalah pangeran kedua, dan tidak lebih lemah dari pangeran itu sama sekali. Tetua alam rahasia itu marah sekaligus benci. Dia memang bisa membunuh Aiden dengan mudah.
Setidaknya dia menderita begitu banyak pembunuhan beruntun, yang melukai jiwanya, namun seorang dewa setengah langkah tetaplah seorang dewa setengah langkah, dan dia berhasil bertahan dengan kekuatan kerasnya. Sayangnya, dia tidak bisa menembus pertahanan ganda Xuan Huang Mother Key dan Phoenix Armor, jadi pada dasarnya dia berada dalam kondisi pasif yang siap dipukuli. Tentu saja, jika itu adalah dewa sejati biasa, bahkan jika itu adalah dewa-dewa setengah langkah yang berdiri di sana tanpa bergerak, akan sulit untuk menggoyahkannya sedikit pun meskipun ada serangan. Namun dia kebetulan bertemu Aiden. Ilmu pedang waktu agung tidak hanya dapat membunuh seorang setengah abadi, tetapi para tetua alam rahasia bahkan menduga bahwa ilmu pedang itu mungkin dapat membunuh seorang abadi. Ini adalah pertarungan yang sangat membuat frustrasi. Para tetua alam rahasia sedang menunggu kesempatan untuk menggunakan semua keterampilan mereka. Dia tidak dapat menghancurkan pertahanan Aiden, dia pun tidak dapat menahan kekuatan mematikan pedang waktu agung. Faktanya, dengan kekuatan tetua alam rahasia yang berada di tingkat setengah langkah abadi, jika dia ingin pergi, Aiden tidak akan bisa menghentikannya atau mengejarnya. Tapi bagaimana jika seorang dewa setengah langkah yang bermartabat ditakuti oleh seorang kultivator dewa sejati di masa awal? Bukan saja mukanya sendiri akan hilang, melainkan muka seluruh dunia rahasia kuno juga akan hilang. Aiden juga merasa sangat lelah saat ini. Meskipun teknik rahasia Shenwu sangat kuat, ia juga menghabiskan banyak mana. Terus-menerus mengaktifkan metode rahasia bela diri suci untuk melakukan seni pedang waktu agung membuatnya merasa sedikit kewalahan. Tak seorang pun di antara mereka yang dapat berbuat apa-apa terhadap yang lain, dan mereka saling berhadapan di bawah langit berbintang. Aku di sini untuk membunuhmu. Putra Kaisar tiba-tiba berteriak keras dan melangkah maju, dan seluruh alam semesta dipenuhi dengan cahaya ungu yang menakutkan ini. Saat berikutnya, Putra Kaisar muncul tepat di hadapan tetua alam rahasia. Putra Kaisar memiliki perawakan ramping, dikelilingi udara ungu, dan tampak sangat suci. Dimanapun dia muncul, ribuan jalan akan muncul, dan siapapun yang berkultivasi dalam jarak tertentu darinya akan ditekan berapapun kekuatan mereka. Tetua dari alam rahasia menatap Putra Kaisar dan berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menghancurkanmu? Bising. Putra Kaisar itu berbicara sangat sedikit dan bersikap sangat dingin. Dia maju dan meninju ke bawah, cahaya tinjunya melonjak, dan udara ungu menyebar. Tetua dari alam rahasia kuno sangat marah, dengan Aiden di depannya dan Putra Kaisar di belakangnya. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa kepada keduanya. Dia mengira Aiden adalah kesemek yang relatif lembut yang bisa dimanfaatkannya, tetapi dia tidak menyangka Aiden sekeras batu. Menghadapi pukulan dari Putra Kaisar, segel akhir hukum muncul di depan tubuh tetua alam rahasia, dan dia memblokirnya dengan relatif mudah. Namun tak lama kemudian, Putra Kaisar melangkah ke empat penjuru, dan menyerbu maju dengan cahaya ungu yang memancar, dan melancarkan serangan terhadap Zhangkai dari alam rahasia dengan cara yang sangat mendominasi dan ganas. Pada saat yang sama, Aiden juga bergerak. Sebenarnya mereka berdua tahu itu secara diam-diam, tetapi sebagai pemimpin generasi muda, tentu saja mereka tidak suka perkelahian kelompok. Sekalipun lawannya adalah dewa setengah langkah, mereka berdua paham bahwa tak seorang pun dapat membunuh dewa setengah langkah dengan kekuatan mereka sendiri. Bab 2084, Pengepungan dan Pembunuhan. Putra Kaisar dan Aiden melancarkan serangan dahsyat terhadap para tetua alam rahasia kuno satu demi satu. Tetua alam rahasia meraung marah, menghancurkan galaksi, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Sekalipun dia setengah langkah abadi, dia tak berdaya menghadapi dua orang jenius yang luar biasa. Teman-teman Taois, apakah kalian masih akan duduk saja di sana dan menonton? Tetua alam rahasia melintasi medan bintang dan berteriak pada tanah terlarang di alam semesta, gunung abadi, dan orang-orang kuat dari Sekte Kaisar Ilahi. Para pria kuat dari gunung abadi, Sekte Kaisar Ilahi, dan tanah terlarang di alam semesta saling memandang dan ragu-ragu sejenak. Tetua dari alam rahasia itu meraung lagi, jika kita membiarkan kota kekaisaran bangkit dan membiarkan mereka berdua tumbuh dewasa, apakah kau sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Sekarang kita harus bergabung untuk membunuh orang ini dan menghancurkan kota kekaisaran pusat saat dia masih dalam tahap pengembangan. Tetua dari alam rahasia terus berteriak, dan tak lama kemudian semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati lainnya dari alam rahasia kuno bergegas keluar untuk bergabung dalam medan perang. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang peduli lagi dengan wajah mereka. Oh, lumayan. 7 Jenderal Agung dari Sekte Kaisar Ilahi menghela nafas, dan bergegas mendekat dengan kilatan cahaya. Mereka telah lama mendambakan istana surgawi kuno di tangan Aiden. Sekarang, melihat kekuatan hukum Kaisar di tangan Aiden, mereka hampir tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Membunuh. Orang kuat dari tanah terlarang di alam semesta itu segera berubah wujud menjadi singa berkepala 9, memperlihatkan wujud aslinya dan menyerbu. Aiden menggunakan Laupul untuk berturut-turut membunuh 2 orang kuat dari tanah terlarang di alam semesta. Ini adalah pertumpahan darah yang harus dibalaskan. Orang kuat dari gunung abadi ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya bergegas masuk. Orang-orang kuat dari 4 kekuatan utama mengambil tindakan secara kolektif, dan segera seluruh alam semesta terjerumus ke dalam pertempuran dahsyat antara para dewa sejati. Patriark Tua Klan Tianxiong juga bergegas datang bersama semua orang.
Seluruh alam semesta jatuh ke dalam kegilaan. Dengan begitu banyak makhluk abadi yang berkumpul untuk bertarung, galaksi yang tak terhitung jumlahnya menderita. Tentu saja ada beberapa aturan tidak tertulis yang tetap harus dipatuhi semua orang. Lagi pula, makhluk abadi sejati memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Akan tetapi, makhluk abadi sejati ini secara sadar tidak menghancurkan banyak galaksi yang terdapat makhluk hidup. Kalau tidak, kalau ini terus berlanjut, sebesar apapun langit, langit itu akan menjadi zona kematian dan semua makhluk hidup akan mati. Aiden dan Dizzy menjadi bintang Gemini di kota kekaisaran, dan mereka berdua menampilkan kekuatan serangan yang tak tertandingi. Dengan kakinya di galaksi, dia membunuh para tetua di alam rahasia dan memaksa mereka mundur lagi dan lagi. Akan tetapi semakin banyak orang kuat yang menyerbu, dan tak lama kemudian Aiden terkena serangan bertubi-tubi di sekujur tubuhnya. Dia dilindungi oleh Xuan Huang Mother Key dan Phoenix Armor, jadi sulit baginya untuk terluka. Kemanapun putra kaisar pergi, dia tidak terkalahkan dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Penindasan hukum kekaisaran dan garis keturunan kaisar abadi membuatnya hampir tak terkalahkan. Patriark tua klan Tianxiong, bersama dengan para tetua klan Taiyan, Chu Tianquo, Chang Songzi dan dewa sejati lainnya dari kota kekaisaran juga bergegas masuk. Gu Qianqiu, Zhuo Qiyiren, dan Melissa juga berjuang keras. Saudaraku, kita akhirnya berjuang berdampingan lagi. Gu Qianqiu menyapukan cahaya pedang, bergegas ke Aiden dan berkata. Aiden mengangguk dan berkata, ketika semua dunia menyatu, teror besar akan terjadi di surga. Sayang sekali orang-orang kuat di surga ini masih belum menyadarinya. Ini adalah perang mengejutkan yang melibatkan semua wilayah. Kecuali Sekte Taixuan, semua pasukan teratas bergabung untuk mengepung kota Kekaisaran Pusat. Ada lebih dari 10 makhluk tingkat dewa sejati di kota Kekaisaran Pusat, dan bahkan makhluk kuat seperti Patriark Kubah Langit yang setengah langkah lagi untuk menjadi dewa abadi. Tentu saja, dalam hal kekuatan permukaan, jelas bahwa kota Kekaisaran Pusat jauh lebih rendah daripada kekuatan besar lainnya. Berbagai metode Tao muncul satu demi satu, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Putra Kaisar dan Aiden keduanya menargetkan para tetua alam rahasia pada saat yang sama dan mencoba membunuh orang-orang kuat di alam rahasia. Aiden menebas tubuh 3 dewa sejati di alam rahasia dengan satu tebasan pedang, sedangkan Putra Kaisar menyerbu dengan satu pukulan, langsung menghancurkan Taoisme beberapa dewa sejati di alam rahasia. 10.000 jalan bergetar, dan para dewa bertarung dalam kekacauan. Aiden, Putra Kaisar dan orang-orang kuat di kota Kekaisaran Pusat menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, dan mereka benar-benar memperoleh keuntungan besar. Aiden, serahkan Daojue Istana Surgawi Kuno, dan kami akan segera mundur. 7 jenderal besar di bawah Kaisar Ilahi muncul pada saat yang sama dan langsung membangun api penyucian Kaisar Ilahi untuk mengunci Aiden. Saat itu, Kaisar Ilahi memiliki 8 jenderal besar di bawah komandonya, dan salah satu dari mereka tewas secara tragis di tangan Aiden. Aiden melirik ke 7 jenderal itu, mendengus dingin, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat pedangnya ke langit dan mengayunkannya ke bawah. Dia langsung membuka kolam hukum tubuh manusia dan menggunakan kolam hukum tersebut untuk melawan Kaisar Dewa Api Penyucian. Api penyucian Kaisar Ilahi adalah keterampilan unik Kaisar Ilahi, teknik abadi yang sejati, dan sangat kuat. Namun dia sekarang tidak takut sama sekali, karena dia dilindungi oleh Xuan Huang Mother Key dan Phoenix Armor, dan pada dasarnya kebal terhadap sebagian besar kerusakan. Hukum-hukum yang digunakan oleh Dewa Abadi setengah langkah hampir tidak akan benar-benar membahayakan jiwanya. Teknik rahasia bela diri suci dilepaskan lagi, seluruh tubuh Aiden bersinar terang, dan momentumnya meningkat tanpa batas. Hari ini dia akan membelah api penyucian Kaisar Ilahi ini sepenuhnya. Pedang tulang naga sejati Xiao mengeluarkan raungan naga, dan seekor Phoenix hitam besar muncul dari Phoenix Armor. Naga dan burung Phoenix bernyanyi bersama lagi, memancarkan kekuatan abadi yang mengguncang bumi. Kumpulan hukum terus-menerus menjalin hukum-hukum untuk melawan pencekikan hukum-hukum dari api penyucian Kaisar Dewa. Boom, pedang itu ditebas, dan niat pedang hampir secara langsung mengunci 7 jenderal. Faktor waktu yang ada di mana-mana menari, menewaskan 7 jenderal besar dalam skala besar. 7 jenderal besar juga marah dan dengan panik mengaktifkan api penyucian Kaisar Ilahi. Satu demi satu hukum menghantam tubuh Aiden, menghancurkan sebagian energi Ibu Xuan Huang. Hukum-hukum mengerikan dari Dewa Abadi menghantam Phoenix Armor. Darah di tubuh Aiden melonjak, dan dia mundur seperti galaksi. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit dan benar-benar terjerumus dalam kekacauan. Di sini, Putra Kaisar dikepung oleh para tetua alam rahasia dan banyak orang kuat dari Gunung Abadi. Akan tetapi, Putra Kaisar itu juga seorang yang garang, sangat ganas, yang hanya maju dan tidak pernah mundur, membunuh orang-orang dalam kekacauan. Patriark Tua Langit-Langit memimpin semua orang untuk bertarung dengan orang-orang kuat dari tanah terlarang di alam semesta dan berjalan menuju kedalaman kehampaan alam semesta. Langit yang luas runtuh, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di surga melihat cahaya abadi melonjak di atas 9 langit, dan aura yang hampir merusak menyebar. Segalanya hancur menjadi reruntuhan. Patriark Tua Langit-Langit bertarung semakin berani, tetapi luka-luka fisiknya menjadi semakin jelas.
Aiden dikepung oleh api penyucian Kaisar Ilahi, dan 7 jenderal besar Kaisar Ilahi semuanya terluka. Darah Kaisar mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi dia masih tak terhentikan. Pertempuran ini pada akhirnya akan berakhir, dengan kedua belah pihak menderita kerugian. Semua dewa sejati di tanah terlarang alam semesta, Sekte Kaisar Ilahi, Gunung Abadi, dan alam rahasia kuno terluka. Meskipun mereka tidak mati, sulit bagi mereka untuk melanjutkan. Para dewa sejati di kota Kekaisaran Pusat tidak jauh lebih baik. Bersamaan dengan teriakan Aiden, kolam hukum yang menderu menghalangi api penyucian Kaisar Dewa, pedang tulang naga sejati Zixiao melepaskan pedang yang menggetarkan, energi induk Xuan Huang yang melayang di atas kepalanya, serta baju Zira Phoenix yang dikenakannya menghalangi hukum Dewa Abadi di api penyucian. Seni pedang waktu hebat merobek mulut besar di api penyucian dan melukai 7 orang abadi sejati dengan satu pedang. Tentu saja dia sendiri juga terlempar. Binatang pemakan langit, siluman kecil, dan binatang pengikis yin pun ikut menyerbu keluar, memperlihatkan kekuatan garis keturunan kuno mereka dan menyemangati Aiden. Lagi pula, mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak berdaya. Pertarungan di tingkat dewa sejati tidak bisa diganggu-gugat oleh para kultivator di alam manusia. Bab 2085, Kaisar Abadi mengambil tindakan. Pertempuran itu akan segera berakhir. Kekuatan sihir tingkat dewa sejati mengamuk bagaikan lautan, menenggelamkan galaksi dan mengubah segalanya menjadi reruntuhan. Semua makhluk hidup menatap kosong ke arah pemandangan hantu yang menangis dan serigala yang melolong di langit, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aiden memiliki energi ibu Xuan Huang di kepalanya, mengenakan baju besi Phoenix, memegang pedang tulang naga sejati Zixiao di tangannya, matanya berwarna ungu, dan sosok besar muncul di belakangnya. Cahaya Buddha kemasan menerangi alam semesta yang gelap dan dingin. Dia berdiri di atas langit berbintang, rambut panjangnya berkibar, matanya seterang kilat, menatap ke bawah ke langit. Kekuatan putra kaisar tidak kalah dari Aiden. Dia dikelilingi oleh udara ungu dan kebal terhadap semua serangan. Segala hukum langit dan bumi tunduk kepadanya. Setetes darah kaisar cukup untuk menghancurkan ruang dan waktu yang tak terbatas. Tidak ada kekuatan di surga yang mampu menahan darah kaisar sejati. Tunggu, apakah kamu masih ingin bertarung? Aiden mengarahkan pedangnya dan berteriak dengan dingin. Orang-orang kuat dari 4 kekuatan utama, tanah terlarang di alam semesta, alam rahasia kuno, Sekte Kaisar Ilahi, dan Gunung Abadi, semuanya terdiam. Kebangkitan kota Kekaisaran Pusat tidak dapat dihentikan, dan bahkan jika mereka bergabung, mereka akan kesulitan menghentikannya. Putra seorang kaisar telah menguasai dunia dan tak terkalahkan di level yang sama. Jika satu lagi muncul, Aiden akan sangat menakutkan. Boom, tiba-tiba, alam semesta tampak terbelah. Seberkas cahaya peri menerobos penghalang dunia dan meledak. Dengan munculnya cahaya peri, serpihan waktu beterbangan, dan hukum-hukum mengerikan saling terkait, melampaui batas. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan raksasa yang menutupi alam semesta muncul. Telapak tangan raksasa itu bening seperti kristal, dan semua dunia mengalir di telapak tangannya. Kekal, itu benar-benar abadi. Seorang abadi sejati telah beraksi melintasi waktu dan ruang tak terbatas. Kekuatan pohon palem raksasa itu begitu dahsyat hingga ribuan makhluk pun meratap. Alam semesta menjadi sangat tidak stabil di bawah naungannya. Kaisar Abadi, kamu berani menyerang para junior, apakah kamu tidak peduli dengan wajahmu? Patriark Tua Langit-Langit meraung marah dan langsung mengungkapkan asal-usul telapak tangan raksasa, yang merupakan Kaisar Abadi, penguasa Gunung Abadi. Kaisar Abadi adalah makhluk abadi yang telah tercerahkan sejak lama. Tubuh aslinya telah mengembara di sungai waktu yang panjang. Dia sangat misterius. Tidak seorang pun menduga dia akan mengambil tindakan tiba-tiba hari ini. Api ilahi Taiyan yang mengamuk membakar tubuh leluhur Tianxiong, dan melonjak ke arah telapak tangan raksasa, namun semuanya padam sebelum sempat mendekat. Kekuatan yang mengerikan itu secara langsung memaksa Patriark Tua Langit-Langit mundur dan memuntahkan darah. Konon katanya Dewa Abadi itu tak terkalahkan. Hari ini aku akan bertarung dengan darah kaisarku. Kaisar Abadi mengulurkan sepasang telapak tangan raksasa di waktu dan ruang yang berbeda untuk melancarkan serangan. Putra kaisar itu sama sekali tidak memiliki rasa takut, sebaliknya semangat juang yang tiada habisnya membara dalam tubuhnya. Dalam sekejap, energi ungu keluar dari tubuhnya dan darah kaisar mencapai puncaknya. Membunuh. Putra kaisar berteriak keras, dan kata-katanya pun terwujud. Ribuan anak panah berjatuhan, membentuk aura pembunuh yang mengerikan, yang siap meluncur ke arah telapak tangan raksasa sang kaisar abadi. Namun, saat ribuan jalan itu mendekati pohon palem raksasa, mereka runtuh dengan sendirinya. Serangan Dewa Abadi melampaui serangan lainnya, membuatnya tidak bisa dihancurkan dan kebal terhadap semua hukum surga. Tak lama kemudian, telapak tangan raksasa itu jatuh, dan kekuatan mengerikan itu menyebabkan tubuh kaisar meledak, dan sulit untuk membangunnya kembali. Hukum-hukum yang tak ada habisnya saling terkait bagaikan lautan luas. Ah! Untuk pertama kalinya, putra kaisar menjerit kesakitan, seolah-olah aumannya akan menghancurkan bintang-bintang. Aku adalah pewaris garis keturunan kaisar, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Putra kaisar meraung, jiwanya bersinar, dan hukum kekaisaran yang sesungguhnya samar-samar terlihat melonjak. Sehelai rambut dari seorang kaisar sejati sudah cukup untuk memotong sungai waktu dan menghancurkan surga.
Jalinan hukum kekaisaran ini begitu kuat hingga mengguncang 9 langit dan 10 bumi, serta benar-benar menghalangi telapak tangan raksasa Kaisar Abadi agar tidak jatuh. Sang Kaisar Abadi masih belum tahu di mana dalam ruang dan waktu tubuh aslinya berada. Hukum-hukum yang mengerikan sedang melonjak di telapak tangannya yang besar dan bening. Bagaikan ombak yang menghantam pantai, atau bagaikan batu-batu yang meluncur turun dari langit. Semua makhluk hidup di alam semesta berlutut di tanah dan menatap ke langit. Telapak tangan raksasa itu melonjak, langsung menamparkan putra kaisar, dan kemudian secara tak terduga mencengkeram ke arah Aiden. Pada saat ini semua orang menyadari bahwa target Kaisar Abadi sebenarnya adalah Aiden. Aiden tiba-tiba merasa seperti sedang dikurung. Dalam sekejap, dia berdiri di bumi yang luas dan berjalan menjauh dari alam semesta yang luas. Seolah-olah dia kembali ke awal dunia, atau seolah-olah dia sedang bepergian melintasi waktu. Tetapi saat berikutnya, dia mendapati dirinya masih di tempat yang sama. Bidang. Ini adalah wilayah yang hanya dimiliki oleh Kaisar sejati. Aku tidak menyangka bahwa Kaisar Abadi juga telah menguasainya. Dapat dikatakan bahwa serangan semacam ini tidak dapat dihindari atau dilakukan. Bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung alam semesta atau akhir waktu, Anda masih akan ditarik kembali untuk menerima pukulan. Jiwa naga yang tersegel di pedang tulang naga sejati Zixiao meraung, dan armor Phoenix membentuk seekor burung Phoenix hitam besar, terbakar dengan api sejati burung Phoenix hitam, dan naga serta burung Phoenix itu bernyanyi bersama. Energi induk Xuan Huang Phoenix, induk segala sesuatu, berputar, membantu Aiden menahan pukulan mematikan dari Kaisar Abadi. Aiden. Yang mulia. Semua orang di kota Kekaisaran Pusat berteriak cemas dan bergegas membantu dengan kekuatan sihir terkuat mereka. Akan tetapi, bahkan Patriark tua dari langit-langit, yang telah mencapai tingkat setengah langkah abadi, tidak dapat mendekat. Meskipun ini adalah telapak tangan raksasa yang diciptakan oleh Kaisar Abadi melintasi banyak bagian waktu dan ruang, ia tetap tak terkalahkan. Dewa Abadi begitu menakutkan sehingga ajaran dan hukum Dewa Abadi yang terukir di telapak tangannya yang raksasa tidak dapat dihapus. Aiden meraung, dan sistem seni bela diri ketiga, kumpulan hukum, dan semua kekuatan magis diaktifkan dalam sekejap. Namun, di bawah kekuasaan Tuhan yang Maha Abadi, segalanya tampak begitu tidak berarti. Tubuhnya hancur, Phoenix Armor dan Xuan Huang Mother Ki tidak dapat melindunginya, dan cahaya jiwanya cepat meredup. Pada saat ini, cahaya hitam cemerlang meledak dari Phoenix Armor, membakar dan membentuk seekor Phoenix hitam besar, dengan panik melawan kekuatan Kaisar Abadi. Suara ratapan burung Phoenix terdengar di kehampaan tak berujung, dan Phoenix Armor hancur total. Benar saja, Phoenix Armor hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Kaisar Abadi, dan berubah menjadi cahaya seperti bintang yang tersebar di kehampaan yang gelap. Meski begitu, salah satu sudut cakram Tianji retak. Meski begitu, Aiden hampir berubah menjadi pasta daging, dan tubuhnya retak sepenuhnya. Jiwanya masih hidup dan belum hancur sepenuhnya, tetapi itu akan segera terjadi. Inilah serangan dari Dewa Abadi, dahsyat sekali. Kaisar Abadi, Anda adalah seorang abadi tetapi Anda mengabaikan aturan. Percaya atau tidak, kami akan bertarung sampai mati untuk menghancurkan gunung abadi Anda dan menghancurkan garis keturunan Tao Anda. Patriark Tianxiong tua memuntahkan darah dan meraung. Sebagai patriark para dewa, dia tidak takut pada Kaisar Abadi atau makhluk abadi lainnya. Jika Dewa Abadi dapat bertindak sesuka hatinya, surga pasti sudah hancur sejak lama. Telapak tangan raksasa itu tetap berada di atas 9 langit, memancarkan hukum-hukum Dewa Abadi, dan tampaknya telah berhenti. Hah! Pada saat ini terdengar desahan panjang. Ruang itu terbuka lebar, dan sepasang mata besar yang memancarkan aura kacau mengawasi segalanya. Kaisar Abadi, kau gagal membunuh seorang kultivator abadi sejati dengan satu serangan. Itu sudah cukup. Hentikan. Mata raksasa itu berkedip, dan suara agung datang dari kehampaan. Tidak diketahui dari makhluk kuat tingkat abadi mana datangnya hal itu. Telapak tangan raksasa itu ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian dengan kekuatannya yang luar biasa, ia mengunci seluruh kota kekaisaran yang luas. Semua orang menjadi sasarannya. Bersambung.